disampaikan oleh Pio tadi benar, ya. Karena baik itu disengaja atau tidak, atau dalam arti dia meminta atau tidak, ya. Tetapi dari sisi independensi itu bisa sangat berpengaruh, ya. Satu, dari sisi independensi, impact-nya, ya, independensi impact dalam arti bahwa si budiman, ya, ini bisa saja karena dia merasa, ya, ini sifat manusia, ya, dia merasa telah dibantu oleh Pak Danar, direktur utama dari PT Angin Ribut ini. Nanti pada saat pelaksanaan tugas auditnya dan menemukan sesuatu hal yang, ya, ini sebagai contoh yang ekstrim, ya, sesuatu hal yang menyimpang atau ada fraud, bisa saja budiman terganggu independensinya, dalam arti dia akan bisa merasa enak nggak enak atau ya utang budi. Nah, ini sangat berpengaruh kepada personal seseorang. Saya tidak menyatakan hanya budiman, tetapi setiap orang, ya, siapapun itu mempunyai kecenderungan seperti itu. Terus langkah apa yang perlu dilakukan, Vio? Kira-kira ada dua kondisi. Pertama, kalau bagi si budiman sendiri, ya, harusnya seperti apa. Yang kedua adalah kalau di sini budiman sudah menerima, nah, langkah selanjutnya bagi budiman ataupun oleh partnernya, apa yang harus dilakukan? Partner dalam ini, ya, pemilik KAP, ya. Jadi KAP itu ada pemiliknya itu lebih dari satu biasanya, makanya disebut partner. Dia yang mempunyai izin menjalankan kantor akuntan publik. Apa yang harus dilakukan oleh budiman sendiri ataupun KAP-nya? Mungkin ada yang lain yang bisa membantu Pio? Dari saya dulu mungkin, ya, Pak. Kenapa? Menurut saya dulu mungkin. Kalau menurut saya sendiri, Pak, budiman kalau misalnya dia udah menerima pinjaman tersebut, gitu, itu dia harus tetap menjaga independensinya. Jadi kayak harus apa ya? Maksudnya harus tetap di posisi dia sebagai auditor gitu. Meskipun ada hubungan lain selain di auditor itu yang pinjam meminjam, tapi budiman harus tetap teguh gitu dengan pekerjaan dia sebagai auditor. Lalu untuk KAP-nya sendiri mungkin bisa lebih mengawasi auditor yang sedang mengaudit gitu, Pak. Jadi dia tetap terjaga independensinya. Oke. Yang lain punya pendapat? Izin, Pak. Izin, Pak. Silakan, Vincent. Kalau menurut saya, sebaiknya kalau sudah menerima uang tersebut, budiman bisa melapor ke KAP-nya sendiri ataupun ke PT Angin Ributnya untuk mungkin bisa diganti budiman tersebut supaya tidak terjadi pelanggaran kode etik. Baik. Yang disampaikan oleh Vincent itu tepat sekali. Jadi tidak bisa, teman-teman, ya. Ini yang saya tekankan kepada kalian, karena kalian belum pernah belum punya experience di lapangan, ya, terutama di field di Indonesia, ya. Nanti kalau kalian sudah di tempat kerja, baik itu di auditor ataupun yang lain, kalian akan menemukan hal-hal seperti ini, teman-teman. Dan itu sangat sering terjadi, dan bagi saya itu sangat mengganggu sekali, ya. Yang kalau kita
patuh pada aturan dan kita harus patuh pada aturan adalah pertama bagi Budiman sendiri, dia harus segera mengembalikan itu ya kepada Pak Danar ya, atau dia mengundurkan diri. Tapi kalau dia mengundurkan diri ya pasti Pak Danarnya juga punya kecewa atau apa ya. Pasti Pak Danar berharap ya, hampir semua orang akan berharap untuk someday atau saat itu atau mungkin someday akan ada feedback ya. Nah, ini saya sering sekali menghadapi ya, baik waktu dulu di BPKP, waktu saya masih di BUMN, atau waktu saya kalau di BUMN sama di BPKP di PNS saya menghadapi ini nih. Nah, itu yang menyebabkan, dan saya beberapa kali juga tidak bisa menghindar ya karena posisi sebagai anggota ya. Akhirnya ya itulah yang menyebabkan saya memutuskan untuk resign dari PNS. Salah satu yang menyebabkan saya resign dari PNS atau dari BUMN ya, di salah satu BUMN. Nah, Budiman harusnya melakukan itu. Nah, bagaimana bagi KAP? Kantor KAP-nya kalau mendapatkan itu, mau tidak mau harus mengganti Budiman. Ya, Budiman harus diganti oleh PIC yang lain untuk menjaga independensinya. Kenapa KAP harus bertindak seperti itu? Karena ini adalah masalah reputasi, teman-teman ya. Mungkin ya pada saat satu kasus tidak ketahuan, tapi percayalah sejelek-jeleknya sekuat-kuatnya atau serapat-rapatnya kita menutup sebuah kesalahan ya, suatu hari pasti akan terbongkar juga. Meskipun mungkin tidak berpengaruh, tapi cerita itu akan terbawa ya sampai kemudian hari ya. Artinya misalkan baru ketahuan bisa saja tidak akan dipakai atau orang enggan memakai ya. Nah, ini yang seperti ini biasanya jarang sekali, bukannya tidak ada ya, jarang sekali terjadi kepada KAP-KAP yang bonafit. Tapi bukan tidak pernah terjadi ya,